Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersyukur jika kita diberi kesempatan untuk kembali memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang duka cita, mari kita belajar mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, membuat menyentuh hati Tuhan yang boleh mendatangkan sukacita dalam hadirat Tuhan, sehingga Tuhan boleh menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa sebelum ibadah dimulai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Engkau yang menciptakan bumi ini Tuhan, Engkau yang menciptakan setiap kami. Kami percaya kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mencari pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak datang mencari berkat-Mu. Kami tidak datang mencari mujizat-Mu Tuhan. Tapi kami mau mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau segala-galanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang kami inginkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan pengharapan yang pasti di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan pengharapan. Tapi kami percaya kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan dari hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan.
buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
kasih setiamu Tuhan, pertolonganmu, kasih setiamu Tuhan. Ajari kami bersyukur Tuhan, melewati setiap badai hidup. Biarlah mulut kami tetap mengucap syukur. Haleluya. Kekuatan kami, pertolongan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Kubu pertahanan kami yang teguh, Engkau kota benteng kami Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkaulah harapan kami, sumber pertahanan kami Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup, Engkaulah alasan kami ada di sini Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai sukacitamu. Biarlah kami tenang Tuhan, dan kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami inginkan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapat ketenangan Tuhan. Terima kasih. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Engkau adalah penjaga kami. Engkau tidak pernah terlelap sedikit pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebagai umat pilihan Engkau Tuhan. Pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku.
kekuatan-Mu Tuhan, menghadapi setiap badai hidup. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami. Pagi hari ini kami minta kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kekuatan ilahi Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan kami menghadapi setiap badai hidup. Terima kasih Tuhan. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan,
kasih Tuhan. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami Bapa. Hari-hari ini Tuhan, setelah kenaikan Engkau, hari-hari ini adalah Engkau mencurahkan roh-Mu buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami meminta Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan buat setiap umat-Mu, memberikan penghiburan buat setiap umat-Mu Tuhan. Mampukan kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan tidak semakin mudah hari ke depan. Bahkan kami tidak tahu hari esok yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Engkau kami mampu melewati Tuhan. Terlebih teguhkan iman kami, teguhkan iman percaya kami Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan. Seperti Daniel. Bahkan ketika Engkau tidak menolong kami, bahkan ketika Tuhan jalan kami tertutup, kami tetap menyembah Engkau Allah yang hidup. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang sudah mati bagi kami, dan Engkau juga Allah yang sudah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar firman-Mu boleh disampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi cambuk buat kami, menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang siap menyongsong kedatangan Engkau yang kedua Bapa. Terima kasih Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi hamba-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan dalam kondisi yang tidak menentu. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memberikan satu kuasa, satu otoritas di dalam hidup kita untuk kita boleh menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa hari-hari ini, mari kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan ingin bangun di dalam kehidupan kita dalam masa-masa Pentakosta ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, bagian A. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, bagian A. Renungan pada hari ini saya berikan satu tema, power, satu kuasa. Sudah mendapatkan? Mari kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
di dalam masa-masa hari-hari ini, Tuhan memberikan satu kuasa di dalam hidup kita. Yaitu kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, kita akan menerima satu power, kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu datang kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan jelas katakan di sini kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di dalam bahasa Yunani adalah dunamos. Dunamos, dinamo. Kalau kita lihat satu dinamo itu sebagai pembangkit tenaga. Dunamos atau dinamis itu identik dengan dinamit, saudara. Kalau kita lihat dinamit itu adalah peledak yang sangat kuat. Ya, walaupun itu kecil, tapi daya ledaknya itu begitu luar biasa. Kata kuasa itu juga berarti satu generator. Ya, pembangkit tenaga yang besar. Sudah lihat generator atau dinamo itu kecil, tapi dia bisa memutar, menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Hari ini di dalam memperingati Pentakosta ini, turunan Roh Kudus dalam hidup kita. Allah ingin memberikan satu kuasa, satu power di dalam kehidupan kita. Kenapa penting sekali power itu, kuasa itu di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ketika Yesus naik ke surga, dia tinggalkan murid-muridnya, tinggalkan orang-orang yang menjadi muridnya, pengikut yang percaya. Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Maka Yesus mengutus, yaitu Roh Kudus. Yaitu yang akan memberikan kuasa di dalam kehidupan yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi perjalanan hidup mereka. Nah, oleh sebab itu dengan jelas dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kuasa ini bukan sembarangan dapat digunakan. Kuasa ini bukan seenaknya digunakan. Kuasa ini juga tidak digunakan untuk main-main. Kuasa ini tidak digunakan untuk main-main atau di saat kita terdesak. Seperti kalau kita melihat cerita-cerita anak-anak, cerita-cerita superhero, ya toh. Ketika dia menghadapi satu maka dia keluar. Kuasa itu, otoritas, powernya. Tapi ingat saudara, Tuhan berikan kuasa itu, yaitu Roh Kudus itu, hanya akan menghasilkan apabila, sekali lagi, apabila nama Yesus itu dipermuliakan. Jadi saudara, kuasa power itu akan bermanfaat, akan menghasilkan apabila nama Yesus itu dipermuliakan. Jangan harap kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan, maka kuasa itu dapat kita pergunakan. Tidak ada artinya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kapan
menerima power itu? Kapan menerima kuasa itu? Ayat ini dengan tegas Yesus katakan, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi jelas kita menerima kuasa, menerima power itu kalau Roh Kudus itu turun. Kalau Roh Kudus itu sudah datang kepadamu. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, kita enggak dapat power itu, kuasa itu. Jadi kalau kuasa itu ada, kuasa itu dapat dipergunakan. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu ada satu pribadi ketiga, Allah Tritunggal itu. Roh Kudus disebut dengan Parakletos. Parakletos adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi. Itulah Parakletos. Parakletos berbicara tentang satu pribadi yang dipanggil untuk berjalan berdampingan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mendampingi kita, yang berjalan berdampingan dengan kita, tidak lain adalah Allah sendiri. Jadi kalau Allah sendiri yang ada dan mendampingi dalam hidup kita, sangat yakin tadi katakan, kita akan menerima power, kita akan menerima kuasa itu. Coba kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Disebutkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, di mana Allah tinggal di dalammu. Perhatikan, saudara dan saya ini adalah bait Allah, rumah Allah. Roh Allah itu ada tinggal diam di dalam diri kita. Jadi jelas di dalam kehidupan kita, saudara. Hidup kita ini di dalam adalah bait Allah dan Roh Allah. Jadi saya sangat yakin kalau kita ada Roh Allah tinggal dan memahami bahwa diri kita adalah bait Allah, rumahnya Allah. Saya yakin saudara punya power itu. Saudara punya kuasa itu. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi problem, situasi, kondisi, kita tidak akan menjadi orang yang kalah. Orang yang takut, orang yang tidak punya pengharapan. Ya, hari-hari ini dalam masa Pentakosta ini, mari kita mau belajar dalam hidup kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Roh Allah, Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita, diam di dalam hidup kita. Dan dilihat saudara ayat yang ke-17. Apa yang terjadi? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, perhatikan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika ada orang yang merusak bait Allah, perhatikan. Maka Allah akan membinasakan dia, perhatikan. Allah akan merusak orang itu. Kenapa? Ayat itu kan tegas katakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sebab rumah Allah adalah
khusus untuk Allah saja dan kamu adalah rumah itu. Perhatikan, khusus Allah saja yang diam di dalam kehidupan kita, khusus Allah. Mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Siapa yang tinggal di dalam diri kita? Siapa yang ada di dalam hidup kita? Adakah Allah yang diam di dalam hidup kita? Atau yang lain? Bukan Allah. Keinginan kita. Kuasa-kuasa yang lain. Perhatikan saudara. Kalau kita mengatakan saya dalam anak-anak Allah, saya percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, benar enggak hidup kita adalah bait Allah, rumah Allah. Dan siapa yang tinggal di dalamnya. Sebab itu ayat itu mengatakan bait Allah adalah kudus. Sudahkah kita hidup kudus? Hidup tidak bercacat celah. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam ketaatan. Dan perhatikan hari-hari ini. Kekudusan itu dianggap remeh. Kekudusan itu dianggap sesuatu yang aneh. Tapi kalau kita melihat dalam hidup kita, kalau kekudusan itu menjadi sesuatu yang aneh, dengan tegas dikatakan, maka Tuhan akan membinasakan. Tuhan akan merusak dalam hidup kita. Dan ini adalah hari-hari akhir, masa-masa akhir. Banyak orang yang tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Dan akibatnya apa, saudara? Mereka tidak memiliki power, kuasa untuk mengalahkan masalah-masalah, pengaruh-pengaruh negatif yang membuat mereka tidak bisa hidup di dalam kekudusan. Jadi jelas saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 16 dan ke-17, bahwa kita ini punya power. Kita punya kuasa. Sudah tegas dikatakan kalau kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan Allah tinggal di dalam kita. Maka saya yakin tadi katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Maka dikatakan di situ, maka kamu terima yang namanya kuasa atau power. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sehingga ketika Roh Kudus itu berkuasa untuk memenuhi di dalam hidup kita, maka dia akan membangkitkan kita, dia akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah satu kekuasaan dari tempat yang tinggi. Maka kita akan diangkat ke tempat tinggi di mana terdapat perkara-perkara surgawi. Jadi jelas saudara, kalau kita ada dan kita penuhi dengan Roh Kudus, maka kita diangkat ke tempat yang tinggi. Perhatikan. Coba kita perhatikan dalam hidup kita. Ketika kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah. Sekali lagi, kalau kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang ada di bawah, apa yang saudara lihat?
akan menjadi kecil. Terlihat kecil. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan memandang segala masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi kecil. Perhatikan. Tapi seringkali kita perhatikan bahwa perkara yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, tekanan yang terjadi, problem yang terjadi dalam hidup kita menjadi besar. Sehingga kita tidak kuat. Kita tidak ada kuasa untuk mengalahkan, untuk mengatasi, untuk menghadapi. Bahkan kita lari daripada masalah yang kita hadapi, yang terjadi dalam hidup kita. Tapi perhatikan tadi, kalau Roh Kudus itu dari tempat yang tinggi, maka Roh Kudus itu akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Dan Roh Kudus itu akan mencelikan mata kita bahwa apapun yang saudara hadapi, masalah yang terjadi itu ringan dan kecil. Karena apa? Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayo, penting itu di dalam hidup kita. Roh Kudus. Dalam masa Pentakosta ini, ayo kita bersama minta kepada Tuhan. Ya, untuk apa? Tuhan penuhi kami. Kau tinggal di dalam hidup kan? Karena ada power, ada kuasa, dinamus, kekuatan yang sangat besar. Ya, sehingga kita menjadi kuat, mampu untuk menghadapi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jika kita mengalami hari-hari ini, mengalami masalah berat, pergumulan yang besar, Roh Kudus itu akan memberikan power. Roh Kudus itu akan memberikan satu kuasa, kekuatan kepada kita. Untuk apa? Kita naik ke tempat yang tinggi seperti burung Raja Wali. Mari kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Perhatikan di sini. Kita mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Perhatikan. Power yang baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan. Yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Power itu. Seperti katakan Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Raja Wali itu, dia tidak terbang di tempat yang rendah. Perhatikan. Raja Wali dia tidak terbang di tempat yang rendah. Tetapi dia terbang di tempat yang tinggi. Ya, walaupun katakan di situ melewati badai, dia bisa menebus, dia bisa melewati, dia bisa menghadapi badai, angin kencang, dan dia bisa meliuk-meliuk keluar dari badai itu. Dia tidak terbang di tempat yang rendah, tapi dia terbang di tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ingat, Tuhan ingin kita bergerak di tempat yang tinggi. Perhatikan, Tuhan ingin saudara dan saya bergerak di tempat tinggi. Untuk apa? Untuk kita bisa melewati, menghadapi apa yang kita hadapi untuk hari-hari ini. Perhatikan, untuk mencapai tempat yang tinggi. Untuk mencapai tempat yang tinggi, kita tidak bisa
menggunakan kekuatan diri kita. Ya toh? Kekuatan diri kita. Tadi Raja Wali dengan kepak sayapnya, dengan kekuatan sayapnya, dia terbang tinggi. Saudara dan saya tidak bisa untuk mencapai tempat yang tinggi dengan kekuatan kita. Hanya oleh kuasa Roh Kudus. Perhatikan, hanya oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk terbang tinggi. Perhatikan, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh apa itu penting sekali Roh Kudus itu. Sehingga Yesus berpesan, Yesus ketika dia naik ke surga, dia tidak mau membiarkan murid-muridnya berjalan dengan kekuatannya sendiri. Untuk melanjutkan visi misi di dalam dunia, menjadi saksi, untuk melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ketika Yesus menghadapi dan bertemu dengan orang yang sakit, Yesus menjadi penyembuh mereka. Dan ketika Yesus tidak lagi berjumpa dan bersama-sama dengan mendampingi mereka, maka Roh Kudus itu berikan untuk memampukan murid-muridnya menyembuhkan, mengatasi badai, dan bahkan menghancurkan orang-orang yang terikat dengan kuasa kejahatan. Saya yakin hari-hari ini Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Roh Kudus itu, untuk kita bisa berada di tempat yang tinggi. Kenapa harus tempat yang tinggi? Karena di tempat yang tinggi kita akan lebih banyak melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Di tempat yang tinggi kita akan banyak melihat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan dapat melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di tempat yang tinggi juga kita akan melihat dan membuat kita yakin bahwa kita dapat menanggung segala perkara. Tadi katakan di tempat yang tinggi kita akan lebih banyak melihat kemuliaan Allah dibanding di tempat yang rendah. Seperti dikatakan, Raja Wali dia bisa terbang tinggi, dia bisa melihat, dia bisa mengatasi walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, daripada dia harus ada di bawah. Kita lihat saudara, ketika Raja Wali itu ada di atas, dia melihat walaupun itu kecil, dia bisa turun dan ambil. Hari ini kita akan lihat, ayo kita mau minta kepada Tuhan, penuhi di dalam kehidupan kami Tuhan, Roh Kudus. Aku butuh yang namanya power, kuasa itu di dalam hidup kita. Tadi katakan di tempat yang tinggi, kita akan membuat satu rasa yakin bahwa saya dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya. Rasul Paulus katakan, kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai satu kekuatan untuk menghadapi, perhatikan, menghadapi apa? Segala rupa keadaan. Saya yakin hari-hari ini Tuhan berikan kuasa itu, Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tadi katakan, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita,
maka kuasa itu telah kita terima. Dan ketika kita terima kuasa itu, maka kita punya satu power, perhatikan, satu kekuatan, satu kuasa untuk menghadapi segala rupa keadaan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Sekali lagi, rupa keadaan, segala rupa keadaan. Keadaan apa saudara hadapi hari ini? Ekonomi saudara, pekerjaan saudara, pendidikan saudara, layanan saudara, apapun yang saudara hadapi. Rasul Paulus katakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepadaku, aku punya kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saya yakin saudara hari ini, saudara akan menerima kuasa itu dan saudara akan bisa menghadapi apa yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Perhatikan, ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berjalan di bawah, di areal bawah, di tempat yang rendah. Dan jika kita ada di tempat yang rendah, maka kita akan sulit, kita akan kesulitan untuk memiliki iman dan pengharapan yang tinggi. Perhatikan, kalau kita tidak, sekali lagi, tidak dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah tidak tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita berada di dalam daerah bawah, tempat yang rendah. Jika kita ada di tempat yang rendah, maka kita akan sulit untuk memiliki iman, pengharapan yang tinggi. Kalau kita sudah sulit untuk menerima iman, kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, kita tidak lagi punya pengharapan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang biasa. Orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Bukan orang Kristen yang kuat. Bukan orang Kristen yang dapat menghadapi segala rupa keadaan. Menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Hari ini firman Tuhan katakan, jangan jadi engkau orang-orang Kristen yang biasa. Jadikan dirimu sebagai pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang Kristen yang luar biasa, yang memiliki kuasa, yang punya power untuk menghadapi rupa-rupa keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dan kita akan menjadi pemenang. Kita yakin kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan. Dan kita sanggup untuk menikmati kemenangan itu. Kalau kita ada di bawah, sekali lagi katakan, kita sulit untuk melihat kuasa Tuhan. Kita sulit untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini ingin melihat dan menerima kuasa dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi tantangan, ketika dalam keadaan lemah, kau tidak berdaya dan putus asa dan putus harap, hari ini terima Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, mintalah kamu akan mendapatkan. Rindukan dalam hidup saudara dan saya hari ini, supaya Roh Kudus itu memenuhi, Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan dan kita boleh melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan begitu besar terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan bangkitkan ekonomimu, Tuhan akan berikan kesehatan kepadamu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, Tuhan akan berikan kemenangan kepadamu ketika engkau menghadapi masalah-masalah itu. Hari ini mari kita, satu kesempatan bagi kita untuk kita minta kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita perhatikan, Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus memberikan power untuk apa? Melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun. Sekali lagi katakan, kita mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita dari tempat yang tinggi.
Dan sehingga kita melihat ketika kita ada di tempat yang tinggi, masalah itu bukan menjadi masalah yang besar. Masalah itu tidak akan membuat engkau tidak berdaya dan engkau tidak lagi punya pengharapan. Perhatikan, kita akan melihat perkara masalah itu kecil karena bukan kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Engkau jangan lagi khawatir. Jangan engkau tidak berdaya dan lemah. Hari ini Roh Kudus. Hari ini terima Roh Kudus. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau Roh Kudus itu diam dalam hidupku. Power itu, kuasa itu ada terjadi dalam hidup kita. Dan aku akan terbang seperti Raja Wali. Mengatasi badai yang ada di dalam kehidupan kita. Saya yakin hari-hari ini engkau akan melihat kuasa, engkau akan melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari, waktu kita pergunakan hari ini, saat hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan engkau berseru, Tuhan, aku berkuasa-Mu. Seperti apa yang engkau katakan janjikan pada murid-murid. Power itu terjadi dalam hidupku. Kuasa itu terjadi dalam hidupku. Sehingga aku akan mampu menjadi seorang yang menang dan bahkan lebih dari pemenang. Kuasa Tuhan itu nyata di dalam segala kelemahan kita. Dia akan menopang dalam setiap kehidupan kita. Dia menjadi penolong para kletos itu. Karena dia adalah sumber kekuatan dalam hidupmu. Dia menjadi perisai dalam hidupmu. Dia menjadi menara. Dia akan melindungi dalam hidupmu. Hari ini, ayo kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana saudara berada, dalam kondisi apapun. Hari-hari ini Tuhan mau curahkan kuasa itu. Rindukah, percayakah kepada Dia? Mari kita akan bangkit berdiri. Katakan, kuasa-Mu nyata di dalam. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Pertolongan itu hanya datang dari Yesus. Karena Yesus sebagai sumber kekuatan. Haleluya. Tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindunganmu, Kau menara dan perisai di hidupku. Orang sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai. Dikatakan Engkau sumber kekuatan. Hari ini
Roh Kudus dari tempat yang tinggi akan membawa saudara dan saya untuk berada di tempat yang tinggi. Dan ketika kita ada di tempat yang tinggi, maka kita akan melihat apa yang ada di bawah. Segala sesuatu yang ada di bawah itu kecil. Hari ini Tuhan akan membawa saudara dan saya ke tempat yang tinggi, di mana dikatakan di sana, Roh Kudus, perkara-perkara surgawi, sehingga kau akan melihat masalah yang kau hadapi, problem yang kau hadapi, penyakit yang kau hadapi, tekanan yang kau hadapi adalah kecil. Karena bukan dengan kekuatanmu, tapi Yesus sebagai menara, Yesus sebagai perisai, Yesus menolong engkau di saat engkau susah. Dia sebagai pelindung engkau. Hari ini kau akan melihat, hari ini kau akan merasakan, dan engkau akan mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Dan hari ini kita kepada Tuhan, Roh Kudus, power, kuasa, kekuatan dari Allah terjadi dalam hidupmu. Katakan, hari ini aku terima Kau Tuhan. Hari ini aku punya iman kepadamu. Hari ini aku berpengharapan kepadamu. Dan hari ini aku akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan perkara-perkara besar dalam hidupku. Dan sekarang terima di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan, kelepasan, sukacita, berkat Allah di dalam kehidupanmu. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima itu. Aku terima power. Roh Kudus turun dalam hidupku. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang menolong dan menopang dalam hidup. Sekali lagi katakan, Engkaulah sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami yakin hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Hari ini terjadi pertolongan daripada Engkau. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah lepaskan kami dari segala permasalahan yang kami hadapi. Kami boleh bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini kami boleh menerima kuasa-Mu untuk tinggal dalam kehidupan kami, Bapa.
Terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi pendengar, bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi penolong, Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan, Engkau angkat wabah yang ada, Engkau angkat permasalahan yang ada, yang sedang terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau akan mengangkat kami Tuhan di tempat yang tinggi, dan kami boleh menikmati anugerah kasih Allah. Engkau lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari masalah dan wabah yang ada untuk hari-hari ini. Kami boleh melihat kemuliaan dan kesembuhan yang terjadi bagi bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR. Tuhan, mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat kota madya, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai kepada desa dan RW dan RT. Semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat akal budi untuk menghadapi segala masalah yang terjadi, untuk dapat membawa bangsa negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan, dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga berdoa TNI Polri, kami juga berdoa untuk tim medis, para medis. Kami juga berdoa mereka-mereka yang ada di garda depan untuk menghadapi dan menanggulangi bersama-sama dalam wabah yang ada. Kami percaya bukan dengan kekuatan kami, tetapi ada kuasa-Mu Tuhan yang akan membawa kami untuk menikmati dan bahkan dibebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mereka yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Kami percaya Engkau penyembuh. Kami percaya Tuhan Engkau menolong Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, gereja-Mu Tuhan, di mana mereka berada, umat-umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menyertai dan melindunginya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan, karena Engkau hadir, karena Engkau Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan membawa kami untuk terbang tinggi. Roh Kudus yang akan membawa tinggal dalam hidup kami, yang akan kami dapat memampukan kami untuk kami menghadapi itu semuanya. Dan damai sejahtera sukacita Allah tinggal di dalam hidup kami. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga pernikahan saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, di mana saudara berada, dalam pelayanan saudara, maka Tuhan memberkati dan membuat engkau banyak, dan diberkatilah engkau keluar masuknya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.